Shalom adik-adik, selamat siang. Ketemu lagi dengan Kak Jimmy di dalam SCC Kids. Hari ini kita akan belajar part 3 dari Allah peduli terhadap diriku. Allah peduli terhadap aku, Allah peduli terhadap kamu, Allah peduli terhadap kita semua. Nah, hari ini kita akan ambil pengajaran dari Filipi 4 ayat 19 ya. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 19. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami dikumpulkan kembali di dalam SCC Kids, ibadah online dari Simple Church Community. Kami percaya Tuhan Yesus segala firman yang dibagikan itu akan bermanfaat buat kami untuk kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin mengenal Tuhan melalui firman-firman yang kami dengar. Tuhan beri kami hati yang rendah dan lembut untuk menerima firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah membahas 2 part tentang Allah peduli dan hari ini adalah part ketiga ya. Firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 19 ya. Sama-sama kita buka Filipi 4 ayatnya yang ke-19 ya. Adik-adik buka di dalam Alkitabnya, baik di Alkitab secara buku maupun secara gadget. Yuk kita sama-sama buka Filipi 4 ayat 19 ya. Yuk kita baca ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Kak Jimmy ulang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi seringkali kita memahami ayat ini hanya dari kata kekayaan. Aduh. Padahal ada kata-kata lain, ada kemuliaannya. Ya kan? Tapi ini loh yang paling penting, keperluanmu. Yang paling penting itu kebutuhanmu, bukan keinginanmu, apalagi keinginanmu untuk kaya. Waduh, itu lebih salah lagi ya. Makanya Allah memenuhi segala keperluan adik-adik ya. Kita sudah bahas Allah peduli terhadap kita dan Allah pasti memenuhi keperluan adik-adik ya. Ingat loh, keperluan ya, bukan keinginan. Nah, pernah gak adik-adik perlu sesuatu, butuh sesuatu, terus berdoa? Tuhan jawab loh adik-adik ya. Kak Jimmy pernah. Nah, persis seperti cerita kemarin ya, tentang Hagar dan Ismail ketika mereka sudah putus asa di dalam situasi yang gak enak, mereka hanya bisa pasrah dan ternyata Tuhan menjawab kekecewaan, kesedihan, keputusasaan mereka. Tuhan menolong Hagar dan Ismail. Pasti adik-adik juga pernah. Wah, ketika kita lagi sedih-sedihnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ya. Nah, coba hari ini kita tulis kembali dan ingat-ingat kembali setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, coba adik-adik sediakan kertas, sediakan bolpen, adik-adik tulis sebanyak-banyaknya apa saja pertolongan Tuhan dalam hidup adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah, aku pernah mengalami hampir saja aku jatuh dari sepeda, atau mungkin aku sudah jatuh dari sepeda. Tapi ternyata ada Tuhan kirimkan orang-orang yang menolongku ya. Mungkin adik-adik lagi ngalamin hal-hal yang gak enak. Oh, Tuhan jawab doa adik-adik ya. Adik-adik lagi perlu apapun dalam kehidupan. Ternyata Tuhan tolong. Walaupun mungkin gak jatuh dari langit pertolongannya. Mungkin Tuhan tolong melalui orang-orang yang dikirim, teman-teman adik-adik, orang tua, kakak-kakak pembina, atau mungkin juga melalui orang yang gak adik-adik kenal, tiba-tiba nolong. Adik-adik catat ya, coba rinciin satu-satu kapan dan apa pertolongan Tuhan ya. Supaya apa nih? Setiap kali
kita menghadapi hal-hal yang gak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan, menyedihkan, kita bisa lihat kembali daftar pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa lihat, oh iya, dulu aja aku pernah begini tapi ditolong Tuhan loh. Oh iya, dulu aku bahkan pernah ngalamin hal yang lebih gak enak lagi. Lebih pahit lagi, lebih menyedihkan lagi. Tapi ternyata itu saja Tuhan tolong. Apalagi ketika aku ngalamin hal-hal yang begini. Iya. Jadi catatan-catatan ini berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap kita. Tuhan peduli terhadap adik-adik, ya. Nah, Kak Jimmy mungkin akan coba ingat-ingat salah satu pertolongan Tuhan, ya, dalam hidup Kak Jimmy. Kak Jimmy pernah kelas 1 SD sampai kelas 2 SD hidup bukan dengan orang tua, ya. Kak Jimmy harus hidup dengan om dan tante, ya. Tentu ada hal yang berbeda, ya. Walaupun mungkin om dan tante sudah melakukan yang terbaik, tapi tentu ketika kita nggak sama orang tua kita rasanya beda, ya. Nah, Kak Jimmy di situ hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhanlah yang memberikan penghiburan, ya. Dan ternyata kehadiran om dan tante dari Kak Jimmy justru Tuhan pakai untuk membentuk karakter Kak Jimmy sampai yang sekarang, ya. Dari contoh dari hal makan saja. Kalau kita sama orang tua mungkin kita bisa makan seenaknya. Seberapa banyak yang mau kita makan. Tapi begitu dengan orang lain pasti kita porsiku berapa ya, gitu. Kalau makan ayam goreng, aku berapa potongannya, 1 misalnya gitu. Kalau sama orang tua kan dimakan semua. Mungkin yang punya papa nggak habis pun kita, buat apa ya pak, gitu. Nah kalau Kak Jimmy sekarang sesuai bagiannya, gitu. Kecuali ada orang yang kasih, aduh aku nggak habis nih buat kamu, gitu. Nah baru. Tapi itulah ternyata hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak enak, itu bukan berarti tidak baik. Ternyata itu membantu untuk membentuk karakter kita. Dan walaupun gak sama orang tua, Kak Jimmy makan terus tiap hari. Lihat badannya kan gede, ya gak? Jadi bukan berarti gak sama orang tua berarti Tuhan gak tolong, ya. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah orang tua, tapi berbaktilah kepada Tuhan, ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, yang paling bertanggung jawab itu Tuhan, ya. Nah, masih banyak hal-hal lain yang bisa disaksikan dari kehidupan Kak Jimmy tentang pertolongan Tuhan. Mungkin dari saat kecelakaan, Tuhan tolong melalui orang lain. Saat Kak Jimmy gagal, ada orang yang mengangkat, ya, yang Tuhan kirimkan untuk memberikan semangat, memberikan ayo, gitu, support, baik dalam hal apapun. Nah, Kak Jimmy percaya adik-adik juga ngalamin hal yang sama. Mungkin adik-adik, contoh, aku disuruh sepatu hitam nih di sekolah, gak boleh sepatu yang lain. Gimana ya? Waktu kita tanya papa mama, gimana mah? Aku harus beli sepatu yang hitam semua. Iya, kalau Kak Jimmy dulu sekolah gitu, sepatu hitam semua, gak boleh sampai sol-solnya pun harus hitam, gak boleh ada putih-putih. Ya, waduh, sementara papa mama nggak ada duit, gimana tuh? Lari kepada Tuhan, ya. Kita berdoa, karena dulu Kak Jimmy kalau sepatunya nggak hitam semua, distrap, harus ada hukumannya. Jadi, sempet ngalamin beberapa hari karena
nggak ada sepatu hitam, tapi ternyata Tuhan kirim orang yang menyediakan sepatu warna hitam, jadi nggak dihukum lagi. Nah, yang kayak gitu tuh, hal-hal sederhana aja dalam kehidupan adik-adik ya. Kak Jimmy yakin banyak dan catatannya nanti disimpan. Di mana? Di Alkitab. Jadi setiap kali baca Alkitab, ada catatan yang mengingatkan bahwa Tuhan peduli terhadap kita. Sampai di sini pengajaran tentang Allah peduli terhadap kita, dan percayalah Allah peduli sekali terhadap diri kita. Allah mengasihi kita sekali ya. Karena itu ayo kita hidup yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita ambil nilai-nilai dari pelajaran ini dan kita yakin dan percaya bahwa Allah peduli terhadap diri kita. Ya. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya dan stay safe. Lakukan semua protokol kesehatan supaya pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali ya adik-adik ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami dikumpulkan bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami percaya pelajaran tentang Allah peduli terhadap kami itu bukan hanya sekadar pelajaran, tapi kami mau hidupi itu Tuhan. Nilai-nilai bagaimana Allah mengasihi kami, bagaimana Allah mempedulikan kami Tuhan dalam keseharian kami. Dan biarlah kami bisa mengingat kembali, menjadikan itu kekuatan buat diri kami untuk menghadapi hari-hari kami. Tuhan berkati semua orang yang mengambil pelayanan Tuhan di siang hari ini. Baik dari Ko Patrick yang sudah main keyboard, Nanda yang ada, Kak Nanda yang ada di belakang layar Tuhan untuk mempersiapkan segala peralatan ini Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan gereja kami Tuhan yang sudah menyediakan tempat yang baik. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semua hal yang kami lakukan ini bermanfaat Tuhan untuk adik-adik di rumah. Berkati juga adik-adik yang sudah mendengarkan baik mereka di rumah maupun di jalan. Dan kami rindukan secepatnya kami bisa berkumpul kembali. Berkati Tuhan Indonesia supaya pandemik ini boleh selesai. Kami lakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari SCC Kids. Jangan lupa juga kita ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 11 siang sampai selesai yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Nathanael Mataung, yang biasa kita sebut juga dengan Papi rohani kita. Dan jangan lupa untuk berikan tanda suka, berikan komentar, berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.